Cek-cek, selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Apakah Selamat pagi, Pak. sudah standby? Siapa? Sudah, Pak. Setengah 10 itu juga dimention sama Mas Farid yang masuk Pak Irawan Pol. Baik, kita akan mulai untuk breakout room-nya. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah bergabung di room 3. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ari Mukti dan saya akan menjadi moderator pada room 3 ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Bapak semuanya terkait dengan hasil tulisan ataupun riset yang sudah Bapak Ibu susun dan dikirimkan kepada kami. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu presentasi akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Namun demikian sebelum kita mulai sesi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan para presenter di hari ini. Yang pertama ada Bapak Syamsuri dengan judul Implementation National Public Service Complaint Management System Government of Palangkaraya City. Kemudian presenter yang kedua ada Ibu Tuti Rahmawati bersama dengan Ibu Oktoviana dengan judul The Civil Servant Selection in the New Autonomous Region of Papua, Affirmative Action or Impartiality. Kemudian yang ketiga ada Bapak Gandung Senatama dengan judul Transformational Leadership in Public Service Innovation Towards Indonesia Emas 2045. Kemudian presenter yang keempat ada Ibu Firda Andini dengan judul Effectiveness of Implementing Electronic Based Population Administrative Service in the South Luntang District. Kemudian yang terakhir ada Ibu Kanya Dibya Candana Prasetyo dengan judul Anti-Corruption Campaign in Authoritarian Regime, Good Governance as the State Modality to Increase Legitimacy. Nah, Ibu Bapak, nanti setiap peserta akan diberikan waktu selama 15 menit dan kemudian akan kita sambung dengan diskusi tanya jawab. Baik. Sebelum kita mulai untuk presenter yang pertama, apakah ada yang mau disampaikan dari Ibu Bapak? Izin Pak, ini presenter yang pertama ini apakah sudah hadir Pak? Pak Samsuri, Pak Gozali Anwar, kemudian Ferry Setiawan. Ya, belum hadir ini, Mas. Belum hadir. Jadi nanti kita langsung ke presenter kedua saja dulu ya. Langsung ke Ibu Tuti. Terima kasih Pak, Mbak Christine Oktovina yang akan mempresentasikan. Oh ya, baik. Silakan Mbak Oktovina. Baik Pak, saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ibu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan semua peserta Borobudur Conference on Public Administration. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Oktovina Hanani Christine Monin dengan Ibu Tuti Rahmawati dari jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mempresentasikan penelitian dengan judul The Civil Servant Selection in the New Autonomous Region of Papua, Affirmative Action or Impartiality. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk melakukan presentasi menggunakan bahasa Indonesia. Baik, mengapa penelitian ini dilakukan? Karena
Pertama, berdasarkan indikasi masalah penelitian, kami tim peneliti mengumpulkan informasi awal dari beberapa sumber bahwa ada 3 hal. Yang pertama, seleksi aparatur sipil negara di daerah otonomi baru Papua diprioritaskan bagi 80% untuk orang asli Papua atau OAP dan 20% untuk non-OAP atau non orang asli Papua. Lalu yang kedua adalah adanya penetapan untuk menaikkan batas usia sampai 48 tahun bagi orang asli Papua dan CPNS dari tenaga honorer sampai dengan 50 tahun. Dan indikasi masalah yang ketiga adalah adanya program magang bagi ASN ke Pulau Jawa yang diberikan untuk ASN mendapatkan kesempatan untuk belajar dari daerah yang lebih maju untuk bisa memiliki kemampuan dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih optimal nantinya di daerah otonomi baru Papua. Baik, berdasarkan ketiga hal tersebut mengindikasikan bahwa seleksi aparatur sipil negara di daerah otonomi baru Papua atau DOB Papua menerapkan affirmative action. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana seleksi ASN di DOB Papua, apakah itu menerapkan affirmative action atau impartiality. Lalu penelitian ini juga dilakukan karena masih sedikitnya penelitian serupa yang dilakukan. Kami, tim peneliti, melakukan analisis bibliometrik atau bibliometric analysis untuk melihat tren publikasi tentang affirmative action dan impartiality. Kami menggunakan 2 kata kunci pada bidang administrasi publik. Yang pertama adalah keyword affirmative action. Dari pencarian publikasi yang kami lakukan dengan analisis bibliometrik, didapatkan artikel sebanyak 975 dari keyword affirmative action dari rentang waktu dari tahun 1941 sampai 2023, dan dari banyaknya artikel tersebut hanya ada 30 artikel dengan istilah atau term tentang job. Lalu ada 29 artikel dengan istilah merit. Lalu pencarian dilakukan juga dengan keyword atau kata kunci impartiality dan didapatkan sebanyak 947 artikel dari tahun 1924 sampai 2023, dan dari banyaknya artikel yang dipublikasikan juga hanya ada 26 artikel dengan term employee dan 31 artikel dengan term merit. Hasil bibliometric analysis ini menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian dan publikasi yang dilakukan tentang affirmative action dan impartiality dalam seleksi pegawai negeri sipil, secara khusus dalam hal seleksi pegawai negeri sipil di daerah otonomi baru Papua. Lalu, bagaimana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu masalah sosial. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana seleksi yang dilakukan pada calon aparatur sipil negara yang akan ditempatkan di daerah otonomi baru Papua. Lalu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara bersama dengan 9 orang informan, dan juga melalui studi dokumen dari beberapa artikel, peraturan, dan kebijakan. Lalu kami juga sebagai tim peneliti melakukan analisis tematik untuk menganalisis hasil wawancara yang dilakukan. Lalu, bagaimana hasil dan analisis dari penelitian yang kami lakukan? Kami sebagai tim peneliti melakukan analisis dengan bantuan NVIFO 12, yaitu sebuah alat bantu atau aplikasi yang membantu dalam menganalisis data hasil wawancara dan kemudian akan menghasilkan visualisasi dari proses wawancara bersama dengan 9 orang informan. Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan analisis tematik dengan menggunakan NVIFO. Yang pertama adalah dengan membuat transkrip dari setiap jawaban informan dari proses wawancara. Kemudian transkrip yang sudah dibuat dilakukan proses coding di NVIFO 12, dan dari hasil jawaban para informan, kami membagi hasil coding tersebut ke dalam konsep atau teori yang telah disusun sebelumnya. Setelah proses coding selesai dilakukan, maka terbentuklah mind map konsep yang digunakan dalam proses penelitian ini. Baik, yang ada di layar Bapak Ibu saat ini adalah mind map konsep yang dibentuk dengan bantuan NVIFO 12. Bapak Ibu bisa melihat di layar masing-masing bahwa
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana proses seleksi aparatur sipil negara di daerah otonomi baru Papua. Dan ada dua konsep yang digunakan, yaitu terkait dengan impartiality dan affirmative action. Impartiality sendiri mempunyai dimensinya masing-masing dan masing-masing dimensi mempunyai indikatornya masing-masing. Pada konsep impartiality sendiri, dimensi yang pertama berkaitan dengan recruitment, selection, dan advancement. Pada dimensi yang pertama ini ada 5 indikator. Indikator yang pertama berkaitan dengan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, lalu pengumuman lowongan pekerjaan melalui media, lalu menguraikan kualifikasi secara jelas, menetapkan kriteria seleksi pekerjaan yang terukur, dan indikator yang terakhir adalah tentang menggunakan penilaian yang terstruktur, valid, dan dapat diandalkan. Lalu pada dimensi yang kedua yaitu berkaitan dengan equity, memiliki satu indikator, yaitu merit-based decision. Lalu pada indikator yang ketiga, conduct, memiliki satu indikator juga, yaitu mempekerjakan karyawan yang berintegritas. Dan pada dimensi yang terakhir dalam konsep impartiality, ada satu indikator, yaitu pada dimensi neutrality, memiliki indikator mendasarkan keputusan personalia dan persyaratan kerja, berdasarkan kebutuhan organisasi dan bukan kebutuhan individu atau golongan tertentu. Lalu pada konsep affirmative action ada 3 dimensi. Masing-masing dimensi ini juga mempunyai indikatornya masing-masing. Dimensi yang pertama adalah dimensi kuota. Dimensi kuota sendiri ada 2 indikator. Yang pertama adalah pemberian proporsi, lalu ada kesesuaian persyaratan. Dan pada dimensi preferential treatment ada 1 indikator, yaitu qualification atau kualifikasi, dan pada dimensi yang terakhir dalam konsep affirmative action atau yaitu fairness ada 2 indikator, yaitu peraturan yang konsisten dan prosedur yang dijalankan. Baik, berdasarkan hasil temuan penelitian yang kami lakukan, analisis dari dimensi yang sudah Bapak Ibu lihat sebelumnya pada mind map konsep yang ada di slide sebelumnya. Pada dimensi yang pertama, di konsep impartiality, peneliti menemukan bahwa pada proses seleksi dan juga mutasi, jadi Bapak Ibu, proses pemenuhan tenaga kerja di DOB Papua itu tidak hanya dilakukan melalui seleksi. Hal ini ditemukan dalam proses wawancara bahwa pada saat pemenuhan sumber daya manusia atau ASN yang akan bekerja di DOB Papua dipenuhi bukan hanya dari proses seleksi, tapi juga melalui proses mutasi dari provinsi induk maupun dari kabupaten kota yang ada di Papua. Sehingga peneliti menemukan bahwa pada dimensi pertama berkaitan dengan rekrutmen, selection, dan advancement pada konsep impartiality, seleksi dan mutasi di Papua dilakukan secara terbuka dan adil sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Seleksi dilakukan dengan menggunakan metode CATBKN, kemudian informasi seleksi dan mutasi juga disampaikan oleh pemerintah melalui media komunikasi, dan kemudian pada dimensi yang kedua, seleksi dan mutasi didasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh calon pegawai maupun ASN yang bermutasi, sehingga tercipta keadilan. Lalu pada dimensi yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara, tim seleksi dan mutasi yang dibentuk berdasarkan fungsi dan tugas yang dimiliki, yaitu secara khusus kalau di tingkat provinsi itu pada BKD Provinsi Papua dan juga bekerja sama dengan BKN, dan berdasarkan wawancara juga tidak ada prosedur khusus yang digunakan untuk menentukan bagaimana tim atau tim yang bertugas melakukan seleksi dan mutasi memiliki integritas. Lalu pada dimensi keempat, seleksi dan mutasi di DOB Papua dilakukan atas dasar kepentingan organisasi dan bukan kepentingan pribadi atau golongan. Lalu pada dimensi affirmative action ada 3 kuota, dan masing-masing kuota untuk kuota yang pertama diterapkan dengan adanya pemberian kuota atau proporsi bagi orang asli Papua. Jadi di dalam peraturan yang ada, pemerintah menetapkan bahwa akan lebih mengutamakan orang asli Papua atau OAP dalam proses seleksi dengan pemberian proporsi atau kuota sebesar 80%. 80% kuota akan diberikan kepada orang asli Papua, dan untuk tetap memberikan wujud keadilan, tetap diberikan proporsi 20% bagi non-asli Papua.
Lalu untuk dimensi yang kedua berkaitan dengan preferential treatment, dilakukan juga melalui penetapan passing grade yang berbeda untuk formasi khusus. Formasi khusus dalam hal ini yaitu formasi putra-putri Papua yang akan ikut dalam proses seleksi. Sehingga preferential treatment yang dilakukan ini juga tetap memperhatikan kemampuan sehingga terwujudlah keadilan dalam proses seleksi yang dilakukan. Lalu pada dimensi yang terakhir pada konsep affirmative action berkaitan dengan fairness diwujudkan melalui proses seleksi dan mutasi yang sesuai dengan kemampuan sehingga terwujudlah keadilan. Sistem merit terkadang tidak dapat memberikan keterwakilan atau keadilan karena merit system sendiri dan impartiality melihat setiap individu dari kacamata yang sama. Sedangkan affirmative action itu mengakomodasi perbedaan yang ada dengan mempertimbangkan latar belakang masyarakat yang beragam. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam penerapan affirmative action adalah affirmative action tidak boleh hanya berhenti pada perspektif untuk memberikan kesempatan yang lebih dan harus memperhatikan kinerja atau prestasi. Lalu kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang kami lakukan adalah seleksi ASN di DOB Papua menerapkan affirmative action dan impartiality. Penerapan konsep impartiality terwujud melalui keadilan yang diberikan atas dasar kompetensi yang dimiliki, dan affirmative action sendiri terwujudkan melalui ketiga dimensi, yaitu kuota, preferential treatment, dan fairness. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Oktoviana bersama dengan Ibu Tuti atas riset, ya, publikasi riset berkaitan dengan apakah seleksi di Papua ini impartiality dan affirmative action-nya bagaimana. Ternyata luar biasa, sudah sesuai on the track gitu ya Ibu. Baik, berikutnya kita buka tanya jawab. Dipersilahkan kepada Ibu Bapak untuk memberikan tanggapan atau meminta informasi kepada presenter yang pertama baru saja mempresentasikan. Dipersilahkan Ibu Bapak. Baik, Pak Ari Mukti, saya izin bertanya. Dipersilahkan. Pertama, terima kasih kepada Mbak Oktovina dan Bu Tuti untuk risetnya dan presentasinya. Saya rasa ini sangat menarik dan bagus ya terkait dengan tata kelola sumber daya manusia, melihat dari sektor regional governance-nya, apalagi di daerah provinsi-provinsi yang memang biasanya jarang untuk diteliti teman-teman atau rekan-rekan. Saya ini lebih tertarik untuk bertanya terkait informasi terkait dengan yang seleksi terkait dengan pemerataan atau rekrutmen orang asli Papua itu, apakah dirasa sudah tercapai secara kota atau pemerataan itu udah tercapai gitu secara kotanya. Kemudian jika kita mengambil prinsip fairness, apakah untuk seleksi orang asli Papua itu sudah berdasarkan indikator fairness, jika kita ingin mengambil indikator fairness gitu, karena kan bisa aja kan misal dia bukan orang asli Papua sebenarnya, tapi dia dengan persyaratan dia memindah KTP atau apa agar bisa masuk ke dalam proses administrasinya. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilahkan Ibu Okto atau Ibu Tuti. Christine mau coba jawab? Baik, Ibu. Ya, silakan. Biar Christine yang menjawab ya, Pak ya. Nanti saya bantu kalau ini. Ya, baik, terima kasih Bapak Bimantara Nur Alim atas pertanyaannya. Terkait dengan kuota yang diberikan, yaitu 80% bagi orang asli Papua dan 20% bagi non-asli Papua, sejauh penelitian yang dilakukan, kebijakan penetapan kuota ini memang didasarkan atas kebijakan otonomi khusus
bagi daerah di Papua. Jadi kebijakan untuk memberikan proporsi besar bagi orang asli Papua itu didasarkan oleh kebijakan yang sudah dibentuk, yaitu berkiblat pada kebijakan otonomi khusus di Papua sendiri. Lalu bagaimana dengan sejauh mana proporsi ini sudah dalam istilahnya memberikan kesempatan bagi orang asli Papua. Dari proses seleksi juga pemerintah tetap mengutamakan yang namanya 80% buat orang asli Papua dan 20% buat non-Papua. Sehingga jika ditanya sudah sejauh mana, berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BKD di Provinsi Papua, dari pihak informan sendiri mengatakan bahwa dalam proses seleksi memang yang akan diterima lebih banyak adalah untuk orang asli Papua, sehingga dalam proses seleksi bisa dikatakan ya sudah besar atau sudah tercapai buat 80% untuk orang asli Papua dan 20%-nya buat non Papua. Lalu pertanyaan terkait dengan bagaimana sebenarnya indikator fairness ini atau keadilan bisa tercapai jika dilihat untuk orang asli Papua sendiri. Kalau kita melihat pada affirmative action sendiri kan adalah suatu konsep untuk memberikan keterwakilan kepada kelompok yang kurang terwakili supaya bisa terwakili lebih baik. Dalam bentuk seperti apa? Kalau dari penelitian yang dilakukan, kami mencoba untuk melihat berdasarkan 3 hal tadi, ada kuota, preferential treatment, dan juga keadilan untuk dimensi affirmative action. Bagaimana keadilan itu bisa terwujudkan? Salah satunya dengan pemberian kuota tadi. Pemberian kuota bagi orang asli Papua supaya mereka bisa merasakan yang namanya keadilan. Salah satunya adalah dengan bentuk diterima lebih banyak untuk bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara. Lalu bagaimana hal ini bisa menunjukkan keadilan untuk tadi kalau pertanyaan misalnya ada orang non Papua yang memindahkan KTP-nya menjadi orang asli Papua, itu bagaimana? Kalau dari peraturan sendiri di otonomi khusus daerah juga dijelaskan bahwa orang asli Papua yang dimaksud ini apa? Orang asli Papua yang dimaksud adalah orang-orang yang berasal dari ras Melanesia. Jadi yang punya garis keturunan antara dari bapak dan ibu ataupun dari bapak ataupun dari ibu itu yang akan diterima. Jadi keadilan itu memang betul-betul diperhatikan berdasarkan dengan kebijakan yang ada. Dan keadilan yang perlu diperhatikan juga dalam affirmative action harus tetap memperhatikan yang namanya kualifikasi atau kemampuan. Jadi bagaimana bisa dikatakan affirmative action ini adil? Affirmative action ini adil kalau proses seleksi yang dilakukan betul-betul sesuai dengan kompetensi atau kualifikasi yang dimiliki. Baik itu untuk orang asli Papua maupun untuk non-Papua. Seperti itu. Mungkin Ibu Tuti mau menambahkan? Ya, terima kasih. Masih boleh, Pak Ari? Silakan Ibu. Ya, semoga Pak Bima mendengarkan penjelasan dari Christine tadi sudah terjawab ya Pak Bima ya. Jadi saya mau mencoba menggarisbawahi aja soal penjelasan Christine soal fairness. Jadi kalau kita bicara tentang fairness, dalam seleksi kita bicara tentang impartiality sebenarnya. Impartiality tidak hanya sekedar netral, tapi punya standpoint, value-nya adalah untuk mengakomodasi adanya fairness. Dan kita tahu persis bahwa di daerah teman-teman di Papua sana itu standpoint-nya adalah tidak equal dengan kita. Jadi kalau kita mau memberikan fairness buat mereka, maka fairness-nya itu munculnya adalah dari affirmative action. Karena kalau kita menggunakan standar yang sama untuk teman-teman di Papua, tentu mereka akan tidak bisa masuk dalam platform, tidak bisa berada di dalam level platform yang sama dengan yang lain. Begitu. Jadi inti riset kami adalah sebenarnya untuk bisa membuktikan bahwa ternyata di tempat-tempat yang selama ini tidak equal kedudukannya, ketika terjadi seleksi, kita tidak bisa menutup mata hanya menggunakan merit system saja. Karena kalau merit system fairness yang tadi Pak Bima sebutkan, itu mungkin nggak akan, tidak, kita justru memperdalam ketidakadilan gap itu. Sehingga yang kita mau buktikan adalah ternyata affirmative action juga diperlukan. Dan affirmative action itu kalau kita bicara tentang selection merit system yaitu non-merit gitu. Nah, jadi di penelitian ini kita membuktikan bahwa ternyata di teman-teman di Papua sana, di daerah otonomi baru Papua, merit system-nya memang nggak bisa yang lurus merit system, harus ada affirmative action di situ. Begitu. Terakhir saya mau menambahkan bahwa
Mbak Christine ini adalah riset skripsi dia, jadi dia baru sarjana, baru aja lulus sarjana. Demikian Pak Ari, Pak Bima, semoga bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti atas penguatannya. Jadi memang base-nya on affirmative action ya, dan affirmative action itu sudah resmi menjadi kebijakan pemerintah begitu. Dan penelitian Mbak Christine ini sudah membuktikan bahwa meskipun affirmative action tetapi tetap sesuai on the rule seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan bergeser ke presenter berikutnya. Namun mohon maaf karena presenter pertama baru saja hadir, mungkin kita berikan kesempatan kepada presenter pertama, Bapak Syamsuri, apakah sudah bergabung? Rekan-rekan panitia, ini Bapak Syamsuri, audionya sudah terkoneksi atau belum? Ya, sepertinya masih terkendala audio. Mungkin kita bisa next ke presenter berikutnya dengan Bapak Gandung. Apakah Iya, Pak. sudah standby, Bapak? Baik, Pak Gandung, layar Baik. monitor kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Ari. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya mempresentasikan tulisan saya bersama rekan-rekan kami dengan judul Transformational Leadership in Public Service Innovation Towards Indonesia Emas 2045. Perkenalkan, nama saya Gandus Natama, mewakili tim saya. Kami berasal dari Public Administrasi Universitas 11 Maret yang berada di Surakarta. Jadi berawal dari bonus demografi yang ada di Indonesia merujuk dengan konsep Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang memiliki beberapa poin penting dalam capaiannya pada tahun 2045. Salah satunya adanya kepemimpinan di Indonesia meningkat dan dapat memberikan pengaruh di dunia. Dari sini bagaimana caranya seorang pemimpin itu dapat memberikan sebuah pelayanan publik yang dapat menuju good governance seperti itu. Nah, tidak terkecuali di bidang kesehatan, di bidang sosial ataupun kemasyarakatan, semuanya harus memberikan pelayanan yang sangat prima. Nah, dari dampaknya dari bonus demografi tersebut menunjukkan bahwa di bidang pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan sosial dan infrastruktur ini memberikan butuh sebuah inovasi. Melihat fenomena pada tahun Indonesia 2045 nantinya, ini akan melihat semakin jauh apa yang menjadi capaian Presiden Joko Widodo menjadi Indonesia Emas 2045. Nah, melihat fenomena tersebut, harusnya adanya sebuah solusi yang membuat pelayanan publik di Indonesia itu semakin baik. Nah, dengan cara salah satunya inovasi-inovasi itu muncul yang berada di organisasi publik untuk merespon dan menanggapi apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Penyebabnya adanya permintaan menjadi salah satu indikator menjadi adanya inovasi pelayanan publik di organisasi publik tersebut, baik organisasi publik di level pusat ataupun di level daerah tentunya. Nah, tantangan adanya bonus demografi ini juga menjadi sebuah gejolak bagi para bawahan untuk menjadi memberikan pelayanan publik yang prima untuk melayani masyarakat. Namun sampai saat ini banyaknya temuan-temuan yang tidak sesuai dengan koridor dan peraturan-peraturan yang sudah disahkan oleh Presiden. Nah, faktanya inovasi publik ini menjadi sangat penting dalam keberlangsungan pelayanan publik di sektor manapun.
Dan tuntutan dari adanya bonus demografi ini semakin kompleks dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor penting sebenarnya yang ada mempengaruhi proses pengembangan inovasi pelayanan publik tersebut. Salah satunya adalah faktor sumber daya manusia. Nah, dari sini melihat bagaimana bentuk ataupun ragamnya masyarakat di Indonesia itu sangat majemuk. Dan di sisi lain, berbagai macam majemuk itu adanya sosok pemimpin yang mempunyai sifat ataupun karakter yang berbeda-beda. Nah, dari sini peran pemimpin itu sangat penting terhadap berjalannya sebuah visi misi dari organisasi publik itu tersendiri. Nah, di sini saya mengambil inovasi salah satunya adalah DASI Denmas, merupakan salah satu inovasi dari sebuah desa yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Kabupaten Pacitan, yang dia fokusnya untuk di bidang kesehatan. Jadi mempersiapkan dan memperhambat peningkatan kasus stunting yang ada di desa tersebut untuk menjadi program unggulan di desa tersebut. Nah, program ini salah satunya sudah menjadi unggulan dan menjadi tiruan di berbagai desa bahkan kabupaten lainnya untuk memberikan efek penurunan angka stunting yang signifikan dengan cara pihak desa akan memberikan hadiah terhadap para ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 1000 hari setelah melahirkan dengan memberikan hadiah sebuah 1 ekor kambing yang diawasi langsung oleh kader kesehatan di desa Dadapan tersebut. Nah, dalam implementasinya ini banyak adanya gejolak-gejolak, adanya pro dan kontra yang sehingga perlu peran pemimpin untuk hadir selaku kepala desa dari sebagai pelaksana program DASI Denmas ini. Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan mendapatkan data interview dan literatur studi. Dan untuk lokasinya, kami berada di lokasi penelitiannya berada di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, yang sudah kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Dan teori yang kami gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Danin dan Sukarno tahun 2009 dengan ada beberapa dimensi yaitu reformer, set up example, encourage subordinate performance, acting on a value system, continuously improving abilities, dan able to deal with complex problems. Nah, untuk hasilnya sendiri, yang pertama ini sebagai pembaru di sini Bapak Ismono selaku pemimpin yang menggunakan ASI Denmas itu sudah menggunakan kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin dalam menciptakan inovasi pelayanan publik tersebut. Nah, dan inovasi ini merupakan salah satu inovasi yang tidak terfikirkan oleh beberapa pemimpin di level desa di Kabupaten Pacitan sendiri dan mungkin bahkan di pemimpin di daerah lainnya. Nah, ini merupakan salah satu indikator menuju Indonesia Emas 2045 yang salah satunya adanya pemimpin yang mampu melakukan perubahan dalam sebuah lingkungan. Nah, tidak terkecuali seorang pemimpin di level bawahan, di level desa, wajib untuk menciptakan sebuah inovasi pelayanan publik untuk untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, di ide inovasi ini juga yang dilakukan oleh Bapak Ismono selaku pemimpin desa, ini juga menciptakan program ini dengan adanya studi ataupun studi tiru dengan melakukan kegiatan-kegiatan lapangan di daerah-daerah lainnya sehingga timbullah program inovasi ASI Denmas.
Terus yang kedua adalah memberikan badan atau setting an example. Dari sini Bapak Ismono ini sudah menjadi public figure di desa tersebut. Terlihat dari tindak tindak tanduknya dalam seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi publik level bawahan dan menjalankan pemerintahannya selama beberapa tahun. Tapi hasil temuan saya bersama tim bahwa menjadi seorang pemimpin di desa ini dalam menjalankan aksi Denmas program ini temuannya adanya sumber daya manusia yang mayoritas ini menengah ke bawah. Jadi dalam implementasinya ini kemarin sedikit membuat program ini mandek ataupun berhenti sesaat karena perlunya evaluasi yang cukup intens dengan masyarakat dan beberapa masukan dari masyarakat karena melihat anggaran yang dikeluarkan cukup lumayan besar karena melihat antusias dari para ibu untuk mengikuti program ASI Denmas ini sangat tinggi dan hadiah yang diberikan juga sangat tinggi. Terus yang ketiga ada encourage subordinate performance ataupun mendorong kinerja bawahan ini adanya sudut pandang dari masyarakat ini terkait bahwa bawahan ataupun pengurus ataupun staf yang bergejar di bawah naungan Bapak Ismono selaku kepala desa ini harus ikut serta dalam mensukseskan program ASI Denmas ini dalam menuju Indonesia Emas 2045. Karena temuannya program ini tujuannya outputnya juga sudah bagus karena pemberian ASI kepada balita yang secara eksklusif ini mampu untuk memberikan kemampuan bayi tersebut untuk di masa yang akan datang. Namun sehingga menuju Indonesia Emas 2045 ini masih berjalan dengan maksimal. Tapi apabila dikaji menggunakan ini perlu dukungan antara bawahan dengan atasan ini karena temuannya pada saat awal-awal kegiatan ini dilakukan, program ini dilakukan, adanya beberapa pihak yang belum setuju, belum sevisi misi dengan program itu. Terus yang keempat ini adanya bertindak atas sistem nilai karena emang program ini berawal dari nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di desa dadakan. Jadi inovasi ini sepenuhnya mengangkat nilai-nilai gotong royong dan hal-hal yang menjadi sasaran ataupun fokus dari Bapak Ismono selaku kepala desa di desa dadakan. Dan menuju Indonesia Emas 2045 ini pun juga diperlukan adanya strategi untuk menjalankan program-program ini supaya bisa berlanjut sampai di kemudian harinya. Terus yang kelima, temuan untuk meningkatkan kemampuan terus-menerus ini selaku pemimpin Pak Ismono ini melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari seorang bawahan ataupun staf-staf ataupun masyarakatnya dengan melakukan kegiatan yang positif, melakukan seminar ataupun workshop yang dilakukan 1 bulan sekali yang ada di balai desa hadapan tersebut. Namun temuannya adanya masyarakat yang kurang antusias dalam mengikuti program ataupun peningkatan kapasitas dari masyarakat tersebut. Dengan ini Pak Ismono selaku pemimpin desa melakukan persuasif dan kegiatan secara terus-menerus dan melakukan roadshow di beberapa dusun ataupun RT. Terus yang keenam, ini menjadi mampu menghadapi permasalahan yang sangat kompleks. Karena seperti yang saya ceritakan di awal tadi, program ASI Denmas ini awalnya itu menimbulkan pro dan kontra, karena emang anggaran yang dikeluarkan itu sangat banyak, dan anggaran desa pada saat itu belum terlalu banyak, dan baru muncul di tahun sekian. Nah, Bapak Ismono selaku pemimpin desa melakukan sosialisasi terus-menerus dan melakukan
promosi menggunakan tokoh-tokoh agama, tokoh setempat yang dibantu oleh kader-kader kesehatan, karena nyatanya warga Dadapan di sini yang terdiri dari maaf menengah ke bawah, mereka perlu pendekatan yang intens, perlu pendekatan yang persuasif supaya mereka ikut serta dalam peningkatan ataupun penyelenggaraan program ASI Denmark ini bisa berjalan dengan baik. Kesimpulannya, program DASI Denmark ini merupakan salah satu inovasi unggulan di desa dan ditiru oleh beberapa wilayah di Kabupaten Pacitan khususnya, dan mampu menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Nah, terus peran Kakak Ismono dalam selaku pemerintah, selaku pemimpin di Desa Dadapan ini mampu memberikan inovasi gebrakan dengan sifat ataupun karakter Bapak Ismono yang mempunyai karakter visioner selaku pemimpin, dan mampu memberikan menjadi sosok seorang public figure untuk memberantas kasus stunting. Nah, dengan harapan ini, penelitian ini semoga para pemimpin mampu dapat memberikan meniru ataupun memodifikasi inovasi-inovasi dari Bapak Ismono. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ari. Mohon masukan, dan apabila ada yang kurang baik, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Ganduk atau Mas Ganduk atas paparannya terkait dengan kepemimpinan transformasional di dalam pelayanan publik dan Mas apa tadi ya? DASI Denmark. DSI Denmas ya, di Kabupaten Pacitan. Baik, dipersilakan untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang mau memberikan pertanyaan atau komentar atas paparan dari Mas Ganduk, dipersilakan. Pak Ari, jika berkenan. Ya, silahkan Ibu. Ya, Tuti. mungkin bukan pertanyaan ya, tapi mungkin sharing aja Pak Gandung. Boleh, Saya Ibu. pernah melakukan penelitian dengan menggunakan bukan saya dan beberapa mahasiswa saya di Unpar, kami pernah melakukan penelitian tentang inovasi. Ini merespon juga tadi keynote speaker ya, yang menandai dengan menekankan pentingnya bahwa kita bisa menyejajarkan diri dengan riset-riset production of knowledge di luar sana di bidang ilmu administrasi publik. Nah, Pak Gandung, kita itu Kemenpan RB itu kan setiap tahun selalu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Dan ada database-nya sebenarnya, ada di webnya Sinovik. Saya dan beberapa mahasiswa sudah beberapa kali riset itu menggunakan data-data dari Sinovik. Jadi Pak Gandung, mungkin ini penelitian pertamanya mungkin oke dengan menggunakan tadi istilahnya generasi golden, apa tadi nama inovasinya apa Pak tadi namanya? Mohon maaf. DASI Denmark. Ya, itu ya, generasi emas itu. Generasi emas itu kan hanya, tapi yang dilihat kan hanya satu inovasi. Jadi diskusinya sangat-sangat kualitatif, sangat lokal, sehingga kalau nanti kita Pak Gandung mau ajukan itu di jurnal internasional, pasti nanti ditanya novelty-nya apa, kontribusinya kepada production of knowledge di bidang ilmu ini, di inovasi organisasi publik apa. Jadi jadinya kurang kuat kan karena sangat kualitatif. Nah, kalau kita menggunakan datanya untuk data yang lebih besar se-Indonesia, dan itu datanya bisa diambil dari Sinovik, Pak Gandung bisa menggunakan konsep yang sama, jadi semua tadi itu ya, transformasional organisasi itu, tapi menggunakan data-datanya, data-data dari Sinovik. Nah, data dari Sinovik itu datanya sangat kualitatif, karena bentuknya adalah deskripsi setiap inovasi yang masuk menjadi top 99 setiap tahun di Sinovik itu. Nah, memang datanya sangat kualitatif, tapi menurut saya kalau itu datanya di level nasional se-Indonesia ya, meskipun inovasi-inovasi yang terpilih menjadi top 99, tapi kita bisa berargumentasi bahwa inovasi yang bisa masuk ke Sinovik top 99 yaitu menandakan Indonesia sudah sampai inovasi
pelayanan publiknya bisa sampai di level itu. Jadi bisa merepresentasikan kondisi Indonesia. Nah, kalau konsep yang Pak Gandung tadi gunakan, lalu diterapkan, dieskalasi untuk inovasi pelayanan publik se-Indonesia, karena itu datanya yang tersedia dari tahun 2014 sampai dengan tahun ini, Pak. Jadi setiap tahun akan selalu ada data itu yang tersedia di Sinovik, dan datanya gratis, kita bisa download. Cuman memang mungkin seperti Christine tadi ya, menggunakan alat bantu NVivo atau Atlas TI atau apapun untuk bisa mengcoding dan segala macam. Gitu sih Pak, masukan aja. Mohon maaf jika tidak berkenan. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Tuti. Sangat berkenan sekali. Masukan. Atau nanti kita bisa kolaborasi Pak. Oh, boleh, siap. Siap, Bu Ya, Tuti. ya. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau bertanya juga? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita langsung ke presenter berikutnya saja ya. Ini ada Ibu Firda. Bu Firda, layar monitor dipersilakan untuk paparan. Iya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Firdandini Maharani, mahasiswa S1 Administrasi Publik dari Universitas Mula Warman. Izinkan saya memaparkan penelitian saya yang berjudul efektivitas penerapan pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik di kantor Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Mohon maaf, ini laptop saya ya. Yang pertama-tama ada introduction atau latar belakang. Jadi penyelenggaraan layanan administrasi berbasis elektronik ini mengikuti amanat dari peraturan Kota Bontang nomor 16 tahun 2017 tentang implementasi e-government dan peraturan Wali Kota Bontang nomor 15 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi berbasis elektronik. Kemudian berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Bontang gencar menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di OPD-OPD di Kota Bontang, termasuk di kantor Kecamatan Bontang Selatan. Namun dalam pelayanannya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi berbasis elektronik di kantor kecamatan tersebut. Penelitian ini berkhusus pada SIAK, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jadi, SIAK sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur data demografis daerah. Biasanya, sistem ini menangani kartu keluarga, KTP, KIA atau kartu identitas anak, kemudian hasil sensus dan laporan demografi. SIAK mengelola data kependudukan dari kecamatan dan kelurahan yang berbeda, karena semua data dan aplikasinya dikumpulkan di satu tempat seperti internet data center agar integritas data tetap terjamin. Tujuan pengelolaan SIAK ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk untuk memudahkan masyarakat dan menyediakan data dan informasi tentang hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat. SIAK sendiri di kantor Kecamatan Bontang Selatan hanya menyediakan atau hanya melayani 4 jenis pelayanan. Yang pertama yaitu pembuatan kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk, dan surat pindah. Namun yang bisa dilakukan melalui online itu KIA dan KK dapat diakses di website Kecamatan Bontang Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelayanan dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelayanan tersebut. Penelitian ini menggunakan research type kualitatif deskriptif, kemudian ada primary data yang diperoleh dari observasi dan interview, kemudian ada key informan dan informan. Yang pertama yaitu ada camat dari Kecamatan Bontang Selatan, kemudian ada Kepala Seksi Tata Pemerintahan dari Kecamatan Bontang Selatan, kemudian stafnya, dan juga masyarakat yang menggunakan pelayanan. Kemudian fokus penelitian menggunakan teori dari STIRS, yaitu pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Kemudian adapun result and discussion atau hasil dari penelitian. Yang pertama, dari pencapaian tujuan. Untuk pencapaian tujuan sendiri, kami katakan masih belum berjalan dengan baik karena masih banyak dari staf maupun pejabat dari kecamatan itu tidak mengetahui mengenai prosedur maupun tujuan-tujuan dari pelayanan. Ketika dilakukan wawancara ataupun observasi, masih banyak yang tidak mengetahui sebenarnya prosedur dari pelayanan itu seperti apa dan tidak bisa memberitahu dengan jelas kepada masyarakat yang melakukan pelayanan. Dan juga pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan di website. Misalnya pelayanan pembuatan KK itu KK seharusnya 2 hari, ataupun pengurusan KIA yang seharusnya 3 hari, tapi bisa selesai hingga 10 hari. Seperti itu. Dan juga fokus kedua yaitu integrasi. Integrasi menurut STIRS yaitu mengacu pada proses sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan jika diukur dari tingkat kemampuan organisasi dalam mengembangkan komunikasi dan sosialisasinya, kecamatan masih dinilai kurang karena ketika dilakukan proses pengumpulan data dari masyarakat melalui observasi dan wawancara juga, banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui adanya website dan pelayanan online dalam pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan, termasuk pembuatan KK, KIA, dan juga KTP tadi. Kemudian setelah diwawancara kembali bahwa kecamatan memberitahu kepada kami bahwa sosialisasi dilakukan secara bertahap melalui kelurahan dan juga RT, dan berharap RT akan melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Namun setelah diwawancarai kembali dengan RT-RT yang ada di Kecamatan Bontang Selatan, mereka tidak mendapati adanya sosialisasi maupun pemberitahuan mengenai adanya website. Yang terakhir yaitu adaptasi. Adaptasi sendiri yaitu kemampuan sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, seperti sumber daya manusia yang cukup atau memadai, dan juga sarana prasarana. Dalam hal ini, pelayanan di kantor Kecamatan Bontang Selatan masih kurang dalam sarana prasarana dan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia pada SIAK itu hanya 3. Jadi ketika melakukan program jemput bola ataupun rekaman di luar, rekaman KTP, KIA di luar kecamatan, tidak ada staf yang berjaga di
kantor. Kemudian untuk sarana prasarana juga seperti itu, ketika melakukan rekaman di luar kantor, tidak ada sarana prasarana atau kurangnya sarana prasarana sehingga masyarakat disuruh pulang kembali dan tidak diberitahu kepastiannya kapan harus kembali ke kecamatan. Conclusion, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan masih dikatakan kurang efektif berdasarkan dengan hasil penelitian tadi, yang dimana sumber daya manusia masih kurang, sarana prasarana yang tidak memadai, pejabat dan staf yang tidak mengetahui prosedur dan tidak tahu tujuan dari SIAK sendiri itu apa. Lalu untuk faktor-faktor penghambat seperti tidak dilakukan pembaruan sarana prasarana, sumber daya manusia yang kurang paham, dan tidak adanya sosialisasi lebih lanjut terhadap staf-staf terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Bontang Selatan. Sekian dari presentasi saya, kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon arahan dan saran-saran Bapak Ibu karena ini penelitian pertama saya yang dibantu oleh dosen-dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Firda atas paparan yang telah disampaikan terkait dengan efektivitas ya electronic government di Bontang. Bapak Ibu, dipersilakan untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan dari penelitian Mbak Firda. Monggo. Persilakan barangkali Mas Bima atau bukannya Bapak Ibu Tuti, Bapak Kandung, dipersilakan. Baik Pak, saya izin bertanya. Terima kasih untuk Mbak Firda untuk presentasi dan risetnya terkait dengan sistem informasi di daerah Bontang Selatan. Ya, memang ini seperti yang kita ketahui ya, kalau di daerah itu kalau terkait dengan sistem informasi memang antara infrastruktur dan sumber dayanya memang harus saling bersinergi agar bisa dapat terjadi aktivitas dan efisiensi dengan baik. Cuman saya ingin melihat apakah dalam penelitian Mbak Firda itu, apakah Mbak Firda ada menanyakan atau apa terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk agar sistem informasi ini dapat prosesnya terjalin dengan baik. Karena kan dari permasalahan mulai dari sosialisasi kurang, sumber daya masih kurang, ini kurang, nah itu kan termasuk permasalahan yang cukup rumit. Tapi apakah ada Mbak Firda menanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah? Karena terkait dengan sistem informasi ini kan sudah sangat luas dan sangat masif perkembangannya. Jadi seharusnya memang dari sisi pemerintah harus lebih ada upaya dan masyarakatnya juga harus saling bisa untuk mengoperasikannya. Terkait itu apakah Mbak Firda ada mendapatkan temuan-temuan terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor hambatan tersebut? Saya rasa itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bima. Saya izin menjawab. Jadi saya emang sempat menanyakan terkait upaya-upaya tersebut, tapi saya tanyakan langsung kepada camatnya. Tapi dari camatnya sendiri, beliau menjawab seperti, iya nanti ada kok Mbak. Tapi setiap saya menggali upaya-upaya itu, tapi camatnya ini seperti tidak paham dan seperti lepas tangan gitu loh Mas.
dan juga terkait sarana prasarana mereka masih berharap ke Disduk Capil terkait itu. Ya. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Firda atas jawabannya. Kalau boleh tanya lagi, Mbak, terkait dengan infrastrukturnya bagaimana, Mbak? Kalau ngeliat infrastruktur di Bontang Selatan itu, apakah memang benar-benar masih kurang, apa sebenarnya bisa diadakan atau diupayakan, cuman atau pemerintahnya yang memang kurang tanggap atau kurang sigap untuk mengoperasikannya? Terima kasih. Ya, jadi untuk sarana prasarana di Siak itu alat rekamannya hanya satu, Mas. Hanya satu, rekaman cuma satu, alat untuk sidik jari cuma satu, bahkan di tempat untuk registrasi itu tidak ada sama sekali komputer, jadi mereka itu masih manual melakukan registrasi segala macam itu masih manual. Lalu saya tanyakan kembali ke camat terkait upaya pengadaan sarana prasarana, kata beliau menjawab bahwa pengadaan sarana prasarana itu tidak mudah. Jadi beliau jawabnya seperti beliau pun tidak bisa memastikan kapan diadakannya sarana prasarana kembali, Mas. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang bahkan camatnya sendiri pun seperti kurang paham terkait pelayanan siak gitu loh, Mas. Ya. Oke, baik. Berarti memang dari sumber dayanya yang perlu untuk ditingkatkan. Oke, baik Mbak. Saya rasa itu aja kalau untuk teknis penelitiannya mungkin ya untuk Pak Enos atau Bu Talita mungkin lebih bisa membantu nanti ya. Ya, terima kasih Mbak Firda. Oke, terima kasih Mas Bima atas pertanyaan-pertanyaannya ya. Semoga nanti bisa menyempurnakan dari Mbak Firda. Berikutnya kita ke presenter yang kelima. Ada Ibu Kanya Dubya. Ya, Ibu, monitor dan layar kami persilahkan. Ya, saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu presenter dan juga panitia yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan paper kami. Kebetulan di sini ada teman saya, Agus Manisa, dan juga saya sendiri, Kania Dibya Cenana Prasetyo. Saya dari program studi hubungan internasional Universitas Brawijaya dengan paper kami berjudul Anti-Corruption Campaign in Authoritarian Regime, Good Governance as a State Modality to Increase Legitimacy. Baik, ini saya akan mulai dari introduction atau pendahuluan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa korupsi ini merupakan salah satu masalah global dan korupsi ini bisa kita definisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan publik. Nah, korupsi sendiri sudah semakin merajalela di dunia ini, termasuk juga di negara-negara di Asia Timur. Nah, tetapi ada satu keunikan yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan, yaitu bahwa di negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, meskipun ada korupsi, tetapi mereka bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga pembangunan nasional juga tinggi. Nah, tetapi hal ini dibantah oleh salah satunya oleh Chang and Chu bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya eksepsionalisme Asia Timur, bahwa sebenarnya antara korupsi dan kepercayaan publik ini sebenarnya ini hampir sama gitu ya di seluruh dunia. Jadi korupsi itu tetap berpengaruh gitu ya, tetap berpengaruh untuk memperburuk kepercayaan publik kepada pemerintah. Ya, jadi dari penelitian-penelitian terdahulu kami menemukan bahwa korupsi ini malah melemahkan legitimasi pemerintah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kasusnya Tiongkok, kebetulan di sini kami menggunakan studi kasus Tiongkok di negara Tiongkok. Nah, sebetulnya untuk isu korupsi sendiri ini juga sudah menjadi masalah persisten gitu ya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Nah, untuk setelah eranya Mao Zedong, terdapat kampanye anti korupsi yang dilakukan pada tahun 1982 pada rezim Deng Xiaoping. Nah, kemudian kampanye anti korupsi ini kemudian dilanjutkan lagi, salah satunya di bawah kepemimpinan Xi Jinping pada tahun 2012. Jadi ini ada perubahan pada pola dan juga pada upaya pemberantasan anti korupsi di Tiongkok. Di era Xi Jinping ini ada upaya yang sangat komprehensif yang menargetkan pejabat tinggi atau disebut juga tigers di sana dan juga pejabat rendah gitu ya, atau pegawai negeri rendah yang disebut dengan flies. Nah, dari tahun 2012 sampai 2017 ini terdapat sekitar 1 juta pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi, dan juga pada tahun 2021 ditemukan sekitar 631.000 kasus korupsi. Jadi ini merupakan suatu investigasi yang terus-menerus dilanjutkan gitu ya. Dan juga upayanya ini semakin lama itu semakin meningkat gitu intensitasnya pada era pemerintahan Xi Jinping. Nah, kemudian jika kita lihat di masyarakat Tiongkok pada umumnya, terdapat skeptisisme. Ya, ada skeptisisme pada masyarakat. Karena masyarakat menilai kampanye anti korupsi di Tiongkok ini hanya bergantung pada sistem disiplin internal partai dibandingkan kerangka hukum yang legal gitu ya. Nah, dan beberapa orang juga melihat bahwa ini adalah upaya Xi Jinping untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Jadi hanya melihat bahwa ini adalah upaya untuk mempertahankan kontrol, untuk mempertahankan kekuasaan dan juga legitimasi Partai Komunis Tiongkok. Nah, ini yang menjadi menarik ya, dan juga menjadi pertanyaan kami terkait bagaimana good governance dan juga legitimasi politik ini mempengaruhi kampanye anti korupsi di Tiongkok. Jadi anti korupsi ini dihubungkan dengan good governance atau tata kelola yang baik dan diadaptasi oleh rezim otoriter Tiongkok. Jadi good governance ini malah digunakan sebagai legitimasi politik untuk mempertahankan kekuasaan Partai Komunis Tiongkok gitu ya, dibandingkan demokratisasi. Jadi ini sedikit berbeda dari di Barat, karena di Barat biasanya good governance itu dikaitkan dengan demokratisasi, sementara di Tiongkok ini malah digunakan untuk melanggengkan legitimasi dan juga kekuasaan dari Partai Komunis Tiongkok. Nah, kemudian di sini kami melihat ada dua dampaknya pada sektor politik dan juga pada sektor bisnis. Di sektor politik, dampak dari kampanye anti korupsi ini adalah meningkatnya kontrol yang semakin terpusat. Meskipun kampanye ini tidak terlalu mendapat banyak kepercayaan publik dari masyarakat. Kemudian yang kedua, di sektor bisnis pada jangka pendek, kampanye ini menimbulkan perubahan ya atau volatilitas pada pasar dan juga harga saham. Tetapi itu pada jangka pendek. Nah, di jangka panjang, kampanye ini malah justru meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait metode yang kami gunakan. Jadi di sini kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian di sini kami juga menggunakan studi kasus, yaitu studi kasus di Tiongkok. Kami berupaya untuk melihat bagaimana strategi anti korupsi di Tiongkok. Kemudian di sini kami juga menggunakan literatur review atau tinjauan pustaka terkait dengan jurnal akademis, kemudian juga buku maupun laporan-laporan pemerintah dari dari sekitar 2 dekade yang lalu. Kemudian di sini kami juga menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit terkait good governance atau tata kelola. Terkait istilah good governance sendiri, ini pertama kali muncul pada laporan World Bank di Afrika tahun 1989. Kemudian konsep ini dikembangkan lagi oleh para ilmuwan, termasuk salah satu adalah Lewis yang berupaya untuk mengkritisi bagaimana good governance ini digunakan atau diadaptasi di negara-negara berkembang. Nah, kemudian Lewis ini menilai bahwa good governance itu ternyata lebih banyak digunakan untuk
meningkatkan tata kelola melalui efisiensi administrasi. Jadi fokus awal dari good governance ini adalah untuk membangun negara administratif dengan birokrasi yang kompeten, gitu ya, dengan birokrat yang kompeten. Dan kemudian sayangnya hal ini juga tidak melihat, gitu ya, atau kurang melihat adanya konteks politik, sosial maupun ekonomi yang lebih luas. Jadi itu yang disayangkan oleh Lethbridge dari fokus awal dari good governance. Walaupun sekarang good governance itu sudah dikembangkan dengan berbagai perkembangannya. Nah, untuk good governance dalam konteks Tiongkok sendiri yang digunakan dalam kampanye anti korupsi ini, jadi di Tiongkok ini pada sekitar 1980-an, Tiongkok ini mengalami reformasi. Ya, mereka di bawah Deng Xiaoping punya kebijakan Gai Ge Kai Feng atau Reform and Opening Up Policy, jadi kebijakan pintu terbuka, yang dimana ini membuat banyak perubahan pada kebijakan-kebijakan di Tiongkok, dan kemudian itu juga berhasil untuk mereformasi sistem perekonomian dan politik mereka, sehingga perekonomian mereka mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, sehingga mereka sekarang adalah salah satu kekuatan baru, ya, kekuatan besar di arah global. Dan kemudian tahun 2019 Cina ini juga mengalami modernisasi yang kelima yang disebut sebagai modernisasi tata kelola. Nah, kemudian untuk terkait upaya anti korupsi tadi, seperti yang saya bilang tadi, jadi menurut dari penelitian-penelitian terdahulu, mereka melihat bahwa kampanye anti korupsi Xi Jinping itu digunakan untuk mempertahankan legitimasi negara dan juga untuk mempertahankan keberlangsungan partai. Maka fokusnya itu pada hukuman atau punitive measures. Jadi dibandingkan meskipun mereka punya kepercayaan atau dukungan publik yang cukup rendah. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana membuat good governance ini menjadi efektif. Karena good governance yang efektif itu membutuhkan reformasi yang komprehensif, kemudian juga akuntabilitas dan transparansi. Hal ini yang belum terlihat di kasusnya Tiongkok. Dan juga kalau kita hanya berfokus pada kontrol seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, ini bisa malah menurunkan legitimasi dalam jangka panjang, apalagi jika tidak bisa memenuhi harapan publik. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai dampaknya. Jadi ada dampak pada sektor politik. Pertama, untuk dampak di sektor politik ada dua, yaitu pertama adalah kontrol yang semakin terpusat. Jadi adanya kampanye anti korupsi ini menggunakan mekanisme top down untuk mendapatkan kontrol. Nah, kontrolnya melalui apa? Melalui inspeksi, melalui manipulasi lewat media, dan juga melalui pendidikan. Jadi mau tidak mau atau suka tidak suka pejabat-pejabat di sana ini mendapatkan kontrol tersebut supaya mereka ini tetap patuh terhadap ideologi dan juga tindakan partai. Kemudian hal ini juga digunakan juga supaya bisa selaras dengan agenda Xi Jinping yang lain, misalkan untuk pengurangan kemiskinan. Dan memang kita juga menemukan bahwa ternyata agenda anti korupsi ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Tiongkok. Jadi ini salah satu keberhasilannya di sana, gitu ya, bisa menurunkan angka kemiskinan. Kemudian yang kedua, dampaknya yang bisa dilihat itu terkait dengan kepercayaan publik. Ternyata kampanye anti korupsi di Xi Jinping ini belum bisa mendapatkan kepercayaan maupun juga meningkatkan partisipasi publik seperti pada eranya Hu Jintao, yaitu pendahulunya Xi Jinping. Jadi terutama di level regional, ya, karena apa? Kalau dilihat sekarang, saat ini sosial media itu sudah sangat berkembang dengan sangat masif, gitu ya. Dan masyarakat di sana itu semakin aware dan semakin juga berpikir kritis terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Jadi mereka kurang puas, gitu ya, kurang puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu mereka menyatakan ketidakpuasannya itu biasanya juga lewat media sosial. Jadi ini mereka semacam apa ya, curiga, gitu ya, curiga atau juga skeptis terhadap upaya-upaya
kampanye anti korupsi ini, meskipun sudah banyak sekali yang dilakukan juga, itu banyak hasilnya. Nah, kemudian pada sektor bisnis di sini kita bisa melihat ada 3 dampak di sini. Jadi pertama memang korupsi yang terdapat di sana, gitu ya, ada ketika terjadi persekusi, gitu ya, terjadi banyak kasus korupsi yang muncul ke publik, ini berdampak pada turunnya harga saham, harga-harga saham, dan itu juga bisa menimbulkan juga jatuhnya pasar saham. Nah, terutama berkaitan dengan korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan sama negara. Jadi seperti BUMN, gitu ya, BUMN atau perusahaan-perusahaan yang dibiayai negara itu mereka ini lebih terdampak jika berkaitan dengan kasus korupsi dalam jangka pendek. Tetapi ternyata dalam jangka panjang kita menemukan bahwa eh, kita menemukan bahwa kampanye anti korupsi ini, upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi ini malah meningkatkan akurasi dari laporan keuangan dan juga bisa meningkatkan kepercayaan investor. Jadi ini ada 2 sisi, gitu ya. Jadi kalau dalam jangka pendek memang ada kerugian, tetapi dalam jangka panjang ini malah bisa meningkatkan kepercayaan investor. Jadi bisa menumbuhkan iklim bisnis dan investasi yang baik, yang positif di Tiongkok, dan juga bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sana. Nah, hal ini juga akhirnya membawa kami pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah kami melihat bahwa kampanye anti korupsi ini sudah berdampak begitu besar, gitu ya, pada pada sektor politik, ekonomi maupun sosial. Nah, efektivitas dari kampanye ini dibatasi, gitu, atau semacam terbatas, gitu, karena good governance yang ada di sana ini malah digunakan oleh rezim otoriter Tiongkok untuk meningkatkan legitimasi mereka. Nah, maka dari itu supaya bisa sukses, gitu ya, supaya dalam jangka panjang ini bisa sukses, dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih inklusif dan juga akuntabilitas di semua level. Jadi hal ini semakin dibutuhkan, gitu ya, akuntabilitas maupun pendekatan yang lebih inklusif. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ganya. Dipersilakan rekan-rekan dan Ibu Bapak sekalian untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Ibu Ganya kaitannya dengan riset yang telah beliau publikasikan, yang telah beliau tulis. Dipersilakan, mohon maaf. Hari boleh saya? Silakan Ibu. Ya, Mbak Kandi, Mbak Kanya, aduh namanya bagus banget. Mbak Kanya Dibya Sendana Prasetyo. Cuman penasaran aja Mbak, pertanyaan saya cuma satu. Kalau saya ketemu sama teman-teman HI yang merisetkan ini semangat sekali ya, luar biasa. Saya menunggu-nunggu sebenarnya Mbak. Lalu relevansinya, karena saya terbiasa gitu ya, kalau administrasi publik itu kan applied ya, kami jadi kalau riset kami ditanya lalu relevansinya apa, lalu Indonesia bisa apa, lalu pemerintah bisa apa, lalu ini bisa apa gitu. Nah, mungkin saya juga menunggu itu. Jadi dari risetnya Mbak Kanya ini, lalu lesson learn-nya apa? Gitu. Lesson learn mungkin buat kampanye anti korupsi di Indonesia, satu fokusnya ya, atau untuk fokus misalnya untuk di Indonesia seperti apa, atau untuk kasus yang mana seperti apa, begitu. Terima kasih, mohon maaf jika tidak berkenan. Oke, ya, ini saya bisa langsung jawab, Pak. Bisa, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi memang kalau memang riset kami ini kan memang basisnya tuh di Tiongkok, gitu ya. Kami melihatnya itu kondisi yang ada di Tiongkok. Nah, untuk lesson learn yang mungkin bisa diaplikasikan, terutama untuk juga kasusnya di Indonesia mungkin ya. Karena kebetulan ini Tiongkok itu kan menggunakan rezim otoriter, gitu ya, yang kita tahu, gitu, yang dimana mereka tuh punya partai komunis tunggal, gitu ya, partai tunggal, partai komunis Tiongkok. Nah, kemudian apa nih yang bisa kita terapkan di Indonesia yang sistemnya multipartai dan juga demokrasi?
Nah, di sini kami menggarisbawahi setidak-tidaknya itu ada 3, Bu. Jadi, kami melihat bahwa ternyata kampanye anti korupsi di Tiongkok itu bisa berhasil menurunkan angka kemiskinan. Nah, ini yang sebetulnya bisa di-highlight gitu ya untuk kampanye anti korupsi di negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia misalkan. Jadi kita bisa bilang, ini loh di negara lain ini kita bisa berhasil menurunkan angka kemiskinan gitu ya. Apa yang bisa kita terapkan di Tiongkok itu seperti apa sih sehingga mereka itu bisa menurunkan angka kemiskinan. Kalau yang kita lihat kebetulan kalau yang di kasusnya di Tiongkok, jadi memang antara kampanye anti korupsi di sana dengan kampanye penurunan kemiskinan itu disambungkan gitu atau dihubungkan dengan jadi satu agenda pembangunannya Xi Jinping seperti itu. Kemudian juga kami juga melihat bahwa ternyata kampanye anti korupsi ini juga bisa meningkatkan kepercayaan investor. Ini yang menurut saya juga sangat penting sekali gitu ya di Indonesia ini karena banyak sekali investor atau misalkan calon investor yang nggak mau investasi di Indonesia karena tingkat korupsinya itu tergolong tinggi. Nah, ketika ada kampanye anti korupsi yang komprehensif dan juga ketika pemerintah ini bisa meyakinkan bahwa korupsi ini akan diberantas gitu ya, KKN ini akan diberantas. Nah, itu bisa jadi awalan gitu ya. Jadi awalan supaya investor ini mau berinvestasi di Indonesia gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memutus rantai korupsi itu walaupun ya saya akui memang itu sangat sulit gitu ya di Indonesia ini, tapi ya setidak-tidaknya tuh ada upaya misalkan dari KPK sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita melemahkan KPK atau malah kita tuh harus mendukung KPK gitu ya kalau di Indonesia. Dan juga kita juga melihat bahwa kampanye anti korupsi di sana itu juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi lagi-lagi ini sektor ekonomi sebenarnya yang paling diuntungkan gitu ketika kampanye anti korupsi ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami lihat dari Tiongkok dan ini mungkin yang bisa diaplikasikan ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Dari Ibu Tuti, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Cukup, Baik. Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kanya. Terima kasih, Bu. Rekan-rekan yang lain, apakah ada yang juga ingin bertanya? Dipersilakan. Ya Pak Ari, saya izin bertanya ke Mbak Kanya. Terima kasih Mbak Kanya untuk risetnya. Saya ini tertarik terkait dengan kampanye anti korupsi, tapi terkait dengan tata kelolanya, ya kan terkait dengan good governance. Memang kita tahu sendiri, memang China ini kan untuk termnya atau konsepnya pasti mereka punya caranya sendiri lah, pasti beda dengan negara-negara lain. Terkait dengan good governance-nya ini, saya berpikir ini kan pasti good governance-nya terkait dengan kontrol yang kuat oleh presidensi. Ya kita tahu sendiri mungkin karena presidensi juga pemegang otoritas yang kuat juga kan dari partainya. Menurut Mbak Kanya itu terkait dengan good governance yang dengan kontrol yang kuat ini, apakah memang benar-benar bisa sukses untuk memberantas korupsi untuk di China tersebut? Karena juga pasti oposan-oposan dari partai yang lain juga pasti ada bertindak, apalagi juga dari pihak-pihak investor swasta, yang maksud saya bukan investor ya, tapi ya swasta-swasta yang mungkin agak-agak akhirnya diperkecil ruang geraknya oleh presidensi. Terkait dengan good governance with control ini, apakah menurut Mbak Kanya atau temuan Mbak Kanya ini akan memperkuat China itu sendiri? Apakah nanti presidensi akan berkompromi dengan terkait tata kelola pemerintahannya terkait dengan good governance-nya ini, terkait dengan kontrol yang kuat itu? Terima kasih Mbak Kanya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Bimantara. Nah, kebetulan untuk good governance dan juga kontrol pemerintah ini, dari penelitian kami, di sini kami melihat bahwa memang Presiden Xi Jinping itu sangat-sangat terfokus pada kontrol, gitu ya, kontrol pemerintah yang kuat. Nah, caranya gimana supaya kontrol ini bisa tetap ada, gitu ya. Jadi mereka tuh melakukan inspeksi yang besar-besaran, gitu ya, inspeksi besar-besaran dan juga investigasi yang terus-menerus. Jadi ibaratnya kayak diawasin terus, gitu ya, diawasin terus. Karena memang sistemnya di Tiongkok itu
surveillance-nya gitu, atau pengawasannya itu benar-benar sangat sangat mendetail gitu. Jadi itu yang membuat apa namanya pejabat-pejabat di sana itu juga tidak mau untuk ambil resiko untuk korupsi, karena begitu apa pengawasannya itu sangat-sangat menyeluruh gitu ya, supaya mereka itu bisa tetap pada ideologi partai gitu ya, dan juga pada pemerintah. Jadi jangan sampai menyeleweng gitu ya, ibaratnya jangan sampai menyeleweng gimana. Jadi pengawasannya itu atau kontrolnya itu memang sangat ketat sekali. Nah, terkait juga dengan swasta, dengan perusahaan swasta, nah yang kami temukan malah kontrolnya itu justru lebih banyak ke perusahaan yang BUMN gitu ya, karena memang perusahaan BUMN kan ada hubungannya gitu ya dengan apa namanya dengan pemerintah gitu ya, ada hubungan langsung dengan pemerintah. Nah, untuk swasta itu kita malah melihat bahwa investor asing, ini terutama investor asing ya, investor asing maupun investor yang ada di dalam negeri itu malah justru mereka tuh tertarik untuk berinvestasi ketika korupsi itu bisa dianggap diberantas gitu ya, bisa dianggap atau persepsi korupsinya itu menurun gitu ya di Tiongkok. Jadi sebetulnya persepsi itu juga berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan diri, baik itu dari masyarakat maupun juga dari investor yang ada di sana seperti itu. Baik, apakah sudah cukup, Mas Bima? Ya, saya rasa cukup Pak, menarik untuk jawabannya, karena memang luar biasa memang sepak terjang presidensi dalam menjalankan pemerintahannya. Dan terima kasih juga untuk Bangkanya untuk jawabannya sangat komprehensif. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Untuk Ibu Bapak yang lain, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada, karena presenter pertama tadi berhalangan untuk paparan, dan demikian kita sudah selesai Rektorum 3 ini, dan diinformasikan kepada Ibu Bapak untuk kembali ke ruang utama. Nanti akan di-invite oleh panitia untuk kembali ke ruang utama. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya dengan sangat baik dalam forum paparan ini, dan semoga nanti bisa terpublish pada jurnal-jurnal maupun proceeding yang kita sediakan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari.